Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Tirano Ramadhania. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran terpadu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan, merakit, atau menggabungkan dari berbagai mata pelajaran. Contohnya, mata pelajaran yang bisa digabungkan yaitu Bahasa Indonesia, IPA, IPS. Tujuan dari pembelajaran terpadu yang pertama, memudahkan untuk memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Dan yang terakhir, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran terpadu. Di sini modelnya ada 10. Yang pertama, model fragmented atau penggalan. Di dalam model pembelajaran ini menerapkan konsep mengajar dengan cara memisahkan antara sub-sub pokok bahasan materi yang akan disampaikan di kelas. Contohnya dalam mata pelajaran matematika yang terdiri dari pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Keempat sub pokok bahasan tersebut disampaikan dalam waktu yang berbeda-beda. Tujuannya agar murid lebih memahami dan menguasai pelajaran. 2. Model connected, keterhubungan. Model ini adalah salah satu dari 10 model pembelajaran terpadu yang banyak diterapkan di sekolah dasar hingga sekolah menengah. Sistemnya yaitu dengan menggabungkan satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Dengan demikian, siswa dapat mengaplikasikan dan memahami materi dalam peristiwa konkret yang terjadi. 3. Model sarang. Model ini lebih menekankan cara penguasaan materi melalui kata-kata. Yang keempat, model network atau jaringan. Dalam sistem pembelajaran network, mengajak siswa untuk berpikir kritis ketika menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian, mereka dituntut agar bisa memecahkan persoalan tersebut dengan teori, penjelasan, bahkan bidang ilmu yang lain. Metode ini menjadi salah satu dari model pembelajaran terpadu yang cukup berat untuk diterapkan di sekolah dasar. Yang kelima, ada model celupan. Konsep celupan cocok diterapkan untuk siswa yang gemar membaca dan suka mengeksplor segala hal. Karena konsep pembelajaran terpadu ini menghubungkan antara teori yang ada pada buku dan pengalaman, sehingga mereka bisa lebih memahami maksud dari teori yang ada pada buku. Lalu yang keenam ada model terpadu. Model ini bisa diterapkan pada sekolah dasar. Contoh yang sering kita jumpai yaitu pada buku teks matematika SD yang memberikan soal cerita berlatar kejadian sehari-hari. Lalu yang ketujuh ada model galur atau benang. Metode ini menekankan pada keterampilan berpikir siswa untuk memprediksi kejadian berdasarkan fakta yang ada. Biasanya model galur ini diterapkan dalam konsep mengajar bahasa Indonesia. Siswa diajak untuk memprediksi sebuah cerita novel setelah membaca sebagian cerita secara runtut. 8. Model Webbed atau laba-laba. Webbed adalah model yang paling populer dibanding model lainnya. Alasannya karena modul kurikulum disusun berdasarkan minat terbanyak siswa, berdasarkan seleksi, dan penyusunannya mengintegrasikan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan efisien. 9. Model bagian merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara PSBB. Dan yang terakhir atau nomor 10 ada model rangkaian. Cara menerapkan model pembelajaran terpadu cukup sulit untuk dilakukan karena dalam satu pemaparan guru harus mampu mengaitkan pembahasan mata pelajaran satu dengan pembahasan yang lainnya. Contohnya, ketika sedang menjelaskan tentang sejarah proklamasi, diselipkan beberapa butir pemahaman mengenai butir-butir PPKN. Biasanya, konsep rangkaian dijadikan sebagai model pembelajaran terpadu di sekolah dasar.